Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bangun ruang prisma. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini yaitu pada Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menanya, Ayo Kita Menalar, dan Ayo Kita Mencoba. Materi ini untuk siswa kelas 6 SD atau MI. Bacalah dengan seksama. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Bangun ini terdiri dari bangun matematika. Bangun ini adalah gedung Semindo Tower yang bisa dikenal dengan Gamma Tower yang berada di Jakarta Selatan. Gedung tersebut merupakan gedung tertinggi di Indonesia yang disusun dari kombinasi prisma dan balok. Nah, kali ini kita akan belajar bangun-bangun ruang yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pada video ini kita akan belajar bangun ruang prisma saja. Pada bangun ruang prisma, ayo kita amati. Ini adalah gambar tenda pramuka. Tenda pramuka berbentuk prisma. Ini adalah paving yang ada di jalan atau halaman kita. Paving ini terdiri dari segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau segi 6. Karena memiliki tinggi, maka disebut dengan prisma segi 6. Ayo kita menanya, apakah yang dimaksud dengan bangun prisma? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap yang sama bentuknya dan ukurannya, serta memiliki sisi bagian samping yang berbentuk persegi panjang. Kita perhatikan ini adalah prisma segitiga atau yang berbentuk tenda tadi. Atapnya berbentuk sama yaitu segitiga dan memiliki bentuk sisi samping berbentuk persegi panjang. Kalau ini dibuka akan membentuk jaring-jaringnya. Ini adalah sisi atas, ini adalah sisi alasnya, dan ini adalah sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Ada berapa macam bangun prisma yang kalian ketahui? Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah prisma persegi karena alasnya berbentuk persegi. Namun karena memiliki tinggi yang berbeda, maka disebut dengan balok. Ini adalah prisma segitiga karena alas dan atapnya berbentuk segitiga. Ini adalah prisma trapesium karena ini sisinya berbentuk trapesium. Ini adalah prisma belah ketupat karena alasnya berbentuk belah ketupat. Ini adalah prisma segi 5 beraturan karena alas dan atapnya berbentuk segi 5. Ini adalah prisma segi 6 beraturan karena alas dan atapnya berbentuk segi 6 beraturan. Ini adalah prisma persegi panjang karena alasnya berbentuk persegi panjang atau juga disebut dengan balok. Nah, kalian bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk menggali tentang bangun prisma. Ayo kita menalar. Pada pengamatan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalian mengetahui bahwa tenda pada gambar 3.2 merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut mempunyai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat. Kalau kita gambar, tenda ini adalah prisma segitiga. Jika diputar 90 derajat akan membentuk seperti ini, sehingga alasnya dan atapnya adalah segitiga.
Bagian-bagian prisma. Ini adalah tinggi prisma. Yang ini adalah titik sudutnya. Titik sudut ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata titik sudut pada prisma segitiga ini ada 6 buah. Yang ini adalah sisi atasnya, dan yang di bawah adalah sisi bawah. Sedangkan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Karena prisma segitiga, sisi tegaknya ada 1, 2, 3, sehingga memiliki 3 sisi tegak pada prisma segitiga. Dan ini adalah rusuknya. Rusuknya ada 2, rusuk yang tegak. Yang tegak kita hitung 1, 2, 3. Sedangkan yang tidak tegak, alasnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga rusuk semua pada prisma segitiga ini ada 3 ditambah 6 adalah 9. Jaring-jaring prisma. Perhatikan jaring-jaring prisma segitiga ini. Ini adalah sisi atasnya, dan ini adalah sisi tegak, dan ini adalah sisi alasnya. Sedangkan ini adalah tinggi prisma. Ini adalah prisma segitiga. Jika prisma segitiga ini kita buka, jaring-jaringnya akan membentuk seperti ini. Ini adalah prisma segi empat atau balok. Jika kita buka jaring-jaringnya, akan membentuk seperti ini. Ini adalah prisma segi 5. Jika prisma ini kita buka, maka ini adalah bentuk jaring-jaringnya. Bagian-bagian prisma. Kamu telah mengerjakan pengamatan 2, di mana paving pada gambar 3.4 merupakan contoh bentuk prisma segi 6. Kita tentukan titik sudut, sisi atas, sisi tegak, rusuk, sisi bawah atau alas. Titik sudutnya kita tentukan. Ini adalah titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian bawah kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka memiliki 12 titik sudut. Sedangkan sisi atasnya, ini adalah sisi atasnya. Sisi atas ada 1 buah. Untuk sisi tegaknya, ini adalah salah satu contoh sisi tegak. Untuk prisma segi 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 sisi tegak. Untuk rusuknya, kita hitung yang tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk tegak ada 6. Sedangkan tidak tegak ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di bagian bawah,
Kita hitung yang di atas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang tidak tegak ada 12. Maka banyak rusuk semua. 6 ditambah 12 adalah 18. Sedangkan sisi di bawah atau alasnya, yaitu yang ini, ada 1 buah. Itulah bagian-bagian prisma pada prisma segi 6. Jaring-jaring prisma. Kamu telah mengerjakan pengamatan 2 di mana paving pada gambar 3.4 merupakan contoh bentuk prisma segi 6. Prisma segi 6 ini, kalau kita buka, akan membentuk jaring-jaringnya. Ini adalah sisi atap atau atas, ini adalah sisi alasnya yang berbentuk segi 6. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo mencoba. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah nama bangun tersebut? Ya, betul. Ini adalah bangun prisma segi 6. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segi 6. Yang B, berapakah jumlah titik sudutnya? Kita tentukan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian atas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Untuk menentukan sisi tegak, kita perhatikan jaring-jaring prisma segi 6 ini. Sisi tegaknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Berapakah jumlah rusuknya? Kita hitung jumlah rusuknya dari bagian yang tegak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini rusuknya untuk yang tegak ada 6. Sedangkan yang tidak tegak, kita hitung yang bagian bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga banyak rusuknya kalau kita jumlahkan, yaitu ada 18. Maka jawabannya yang E adalah 18. Yang F, sebutkan nama bentuk bangun, sisi alas dan sisi atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Bagian atas dan bawah atau alasnya memiliki bangun yang sama, yaitu berbentuk segi 6. Sehingga jawabannya di sini segi 6 dan memiliki bangun yang sama. Yang G, berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Yang berbentuk persegi panjang ada 6 dan segi 6 ada 2. Maka banyak sisinya semua. 6 ditambah 2, 8. Nomor 2, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Kita perhatikan prisma ini adalah prisma segitiga. Ini adalah jaring-jaringnya. Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ini adalah
prisma persegi panjang. Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ini adalah prisma segi 6. Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ini adalah prisma segi 5. Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Apakah sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang? Belum tentu. Ini adalah prisma segi 4 beraturan. Namun sisi tegaknya berbentuk persegi. Jadi pernyataan ini adalah salah. Yang B, sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Kalau kita perhatikan, ini bagian atas dan bawah selalu sama, sehingga pernyataan ini adalah salah. Yang C, prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Kita perhatikan prisma A, B, C. Yang A ini adalah prisma segi 5. Ini adalah rusuk tegaknya. Dan ini adalah rusuk yang tidak tegak. Sehingga pernyataan ini benar. Yang B, ini bukan prisma. Kenapa? Karena sisi alas dan atasnya tidak sama, sehingga ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan yang C. Untuk gambar C, ini adalah prisma. Ini adalah rusuk tegaknya dan ini adalah rusuk yang tidak tegak, sehingga pernyataan ini adalah benar. Yang D, prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Kita perhatikan, ini adalah gambar prisma segitiga. Titik sudutnya kita hitung, titik A, B, C, atau 1, 2, 3, D, E, F, 4, 5, 6. Ternyata memiliki 6 titik sudut, sehingga pernyataan ini adalah salah. Yang E, prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Kita perhatikan gambar ini adalah prisma segi 4, atau karena sisi tegaknya berbentuk persegi panjang maka disebut dengan balok. Apakah alasnya berbentuk trapesium sama kaki? Ini alasnya berbentuk persegi panjang. Persegi panjang juga termasuk trapesium atau trapesium sama kaki. Ini adalah prisma segi 4 yang alasnya berbentuk trapesium sama kaki. Ini adalah prisma segi 4, namun alasnya berbentuk trapesium tidak sama kaki. Sehingga pernyataan ini, prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Tidak semua prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium sama kaki. Ini buktinya bahwa trapesium tidak sama kaki, sehingga pernyataan ini adalah salah. Nomor 3, sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Sifat-sifat prisma: bentuk alas dan atapnya kongruen. Kita perhatikan, ini adalah prisma segitiga, alas dan atapnya sama atau kongruen. Nomor 2, sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Ini adalah sisi alasnya, ini adalah sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Umumnya memiliki rusuk tegak, namun juga yang tidak tegak. Ini adalah rusuk tegaknya, dan ini adalah rusuk yang tidak tegak. Diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Sifat berikutnya, banyak rusuk adalah 3 kali jumlah segi pada alasnya. Misalkan di sini
rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tegak, 7, 8, 9. Sehingga di sini banyak rusuknya 9 sama dengan 3 kali jumlah sisi pada segi pada alasnya. Jadi 3 kali sisi alasnya 3, sehingga benar. Sifat selanjutnya, banyak sisi jumlah segi pada alas ditambah 2. Sifat berikutnya, banyak titik sudut adalah 2 kali jumlah segi pada alasnya. Kalau kita hitung, banyak titik sudutnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sama dengan 2 kali, berarti 2 dikali segi pada alasnya. Segi pada alas ada 3, yaitu 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga sifatnya banyak titik sudut adalah 2 kali jumlah segi pada alasnya. Nomor 4, gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Ini adalah prisma segi 5 dan ini adalah jaring-jaringnya, yang memiliki sisi alas dan atasnya yang berbentuk segi 5 dan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang sebanyak 5. Nomor 5, Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Ini adalah prisma segitiga, dan panjang rusuknya yaitu 10 cm, di mana semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berarti semua rusuk 10. Berapa sentimeter panjang kawat? Kita hitung banyak rusuknya di sini, yaitu 1, 2, 3. Yang tidak tegak 4, 5, 6. Kita lanjut yang tegak 7, 8, 9. Ada 9 rusuk. Sedangkan yang ditanya panjang kawat sama dengan 9 rusuk dikali 10 cm. 9 dikali 10 sama dengan 90 cm. Maka yang dibutuhkan Udin adalah 90 cm. Demikian pembelajaran bangun ruang prisma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.